sesi pengajaran itu selalu ada yang teng teng teng, oh ini gue banget yang lagi disentil ini. Jadi, tapi yang paling saya ingat itu, pernyataan Ken Rinpoche yang bilang bahwa, hidup ini adalah jawaban, hidup ini bukanlah pertanyaan yang harus diselesaikan. Hello guys, kita di IVN Podcast ya untuk episode kedua, Awakening Wajra Nusantara Podcast. Hari ini kita bersama Sis Mariani. Jadi Sis Mariani adalah translator untuk bahasa Indonesia. Jadi di teaching itu internasional, ada translator dari Vietnam, dari Indonesia, dan dari satu lagi Chinese. Ya. Oke, jadi seperti biasa, ya episode lalu kita tanya nih apa kesannya yang sudah ikut teaching ini ya, karena kan seperti kita ketahui ya, selama ini kalau kita ikut teaching apapun ya, biasanya, saya nggak bilang semuanya ya, kadang-kadang kan namanya Dhamma Desana, teaching apapun ya, hanya sebagai entertain aja ya, masuk kiri, keluar kanannya kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan podcast ini bisa memberikan suatu motivasi teman-teman supaya bisa kita lebih punya effort yang lebih besar ya, untuk minimal adalah satu statement atau satu masukan yang benar-benar dia tersangkut di dalam diri kita ya, di mainstream kita, di jejak batin kita semua, supaya itu terus yang diingat gitu. Minimal kalau nggak dapat semua, satu kata orang gitu ya. Ya silakan Sis Mariani. Iya, kalau bagi saya yang paling berkesan itu waktu sebenarnya banyak yang berkesan ya. Jadi selama setiap sesi pengajaran itu selalu ada yang teng teng teng, oh ini gue banget yang lagi disentil ini. Jadi, tapi yang paling saya ingat itu, pernyataan Ken Rinpoche yang bilang bahwa, hidup ini adalah jawaban, hidup ini bukanlah pertanyaan yang harus diselesaikan, bukanlah pertanyaan yang harus dijawab, tapi hidup ini sendirilah jawaban dari semua pertanyaan yang kita punya gitu. Siapakah kita, apa tujuan kita ada di sini, dari sini kita mau kemana, sebenarnya hidup kita ini mengapa. Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang udah saya lontarkan dari saya bisa mikir mungkin. Dari kecil saya udah tanya, "Buat apa sih saya ada di sini? Kenapa saya harus lahir? Kenapa habis lahir saya harus menjalani semua ini? Terus nanti waktu mati saya juga harus meninggalkan semua ini dari nol kembali ke nol. Kenapa di tengah antara nol dan nol ini saya harus berjuang begitu keras?" Gitu. Nah itu selalu jadi pertanyaan saya dan nggak ada yang bisa kasih jawaban. Makanya bertahun-tahun itu saya sempat depresi karena saya nggak dapat jawaban dari pertanyaan ini. Susah banget ketemu orang yang udah menemukan jawabannya juga gitu. Jadi waktu Ken Rinpoche bilang, life is the answer, life itself is the answer. Kayak, wow, is that so? Gitu. Jadi apa? Kayak gitu. Jadi bagi saya, itu kayak pola pikir baru yang selama ini belum pernah saya pikir, belum pernah terlintas, belum pernah ada yang kasih tahu bahwa hidup ini adalah jawaban. Jadi saya tinggal jalanin hidup sesungguh-sungguhnya, setulus-tulusnya. Saya akan berada di dalam jawaban itu sendiri gitu. Saya rasa jadinya simple banget gitu. Ternyata ya nggak sulit. Harusnya ya, kalau saya udah benar-benar bisa jalanin hidup ini 100%, apa adanya, menerima, saya rasa itu akan jadi jawaban itu sendiri gitu. Dan perjalanan Dhamma ini yang akan bawa saya ke sana, karena Dhamma ini yang Ken Rinpoche ajarkan dengan sangat simpel itu membawa saya semakin mengenal diri sendiri, makin menerima apa adanya, tapi juga nggak pasrah gitu. Menerima bahwa hidup ini sebenarnya nggak harus menderita, hidup ini harusnya bahagia. Nah itu juga pola pikir yang nggak pernah ada sebelumnya, bahwa saya pikir hidup ini ya sewajarnya menderita gitu. Makanya kita diajari untuk mengatasi penderitaan. Tapi saya nggak pernah terpikir bahwa yang tidak wajar itu adalah menderita, yang wajar itu adalah bahagia gitu. Jadi hidup adalah jawaban dan hidup ini adalah bahagia, itu dua hal yang mind-boggling ya, kalau bahasa Inggrisnya kayak cetar lah gitu. Yang benar-benar buat saya kaget gitu. Hah, ternyata begitu ya. Dan saya mau bereksperimen dengan hipotesa ini ya. Kan kata
Ken Rinpoche juga, Ken Rinpoche sempat mengutip Sang Buddha bilang bahwa semua harus kita coba. Jadi saya merasa ini ada percobaan arah baru untuk perjalanan hidup saya gitu, bahwa hidup ini ada bahagia dan hidup ini adalah jawaban. Dan yang Ken Rinpoche ajarkan ya semua tahapan untuk ke sana. Dan bukan hanya untuk ke sana. Jadi Ken Rinpoche bilang bahwa oke, kita memang mau ke tujuan, tapi perjalanan ini pun sebenarnya sudah adalah keindahannya. Perjalanan ini udah adalah apa ya? Bukan intinya sih. Perjalanan ini sudah sangat penting dan perjalanan ini ada kebahagiaan itu sendiri. Sampai kita menjalani perjalanan ini dengan indah, akan bawa kita ke tujuan kita yang indah gitu. Jadi kita nggak menanti-nanti ke depan, tapi kita jalanin yang sekarang ini dengan indah. Oh, jadi itu sih yang membuat saya terkesan banget. Ya. Ini berarti bukan tersangkut lagi, tapi ini bisa mengubah ya, gitu ya. Jadi dari satu teaching mengubah pemikiran yang selama ini mungkin belum dapat gitu ya. Maksudnya itu gimana gitu ya, kan gitu ya ceritanya gitu kan. Jadi satu pemikiran yang kita belum pernah kepikir, ya kan. Dengan dengar Dharma ini mengubah pola pikir ya, pola pikir. Nah itu berarti ya, berarti view-nya berubah kan gitu kan. Ya, benar. Kan? Oh luar biasa ya. Di luar dugaan saya kan tadi bilang di awal episode bahwa ada nggak satu quote teaching dari itu biasa teachingnya kan antara 1 sampai 1,5 jam ya. Dari 1 sampai 1,5 jam itu ada nggak yang teringat gitu loh. Tapi ini bukan teringat, ini yang tergugah ya. Jadi suatu lightning ya. Oke teman-teman, kalau memang tertarik untuk ikut teaching ini, ya ini teaching Buddha Dharma dari Ken Rinpoche, Geshe Gyalten ya. Roomnya di Zoom meeting ya. Nanti bisa dilihat di follow ya, kita punya Facebook atau di Instagram kita Awakening Wajra Nusantara ya. Oke, thank you. See you on next episode ya. Bye bye. Thank you.